Hey you YouTuber, selamat datang di channel Terfil, cerita film, channel yang ngebahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan alur cerita film di FTV SCTV dengan judul Duda Tempan Jadi Rebutan, yang disutradarai oleh Otto Witoyo dan dibintangi oleh Ridho Ilahi sebagai Bayu, Sanes Margareta sebagai Dian atau Anita, Makaila sebagai Nisa, Abun Hadi sebagai Babi Rojali, Fani Simanjuntak sebagai Lisa, Talita Putri sebagai Nina, Jeremia Rakes sebagai Yuda, Reni Novita sebagai temannya Dian, dan Dini Fitri sebagai ibunya Bayu. Diceritakan tentang seorang duda beranak satu yang bernama Bayu yang dijodohkan sama mamanya. Tapi Bayu malah ketemu sama wajah yang mirip sama istrinya yang sudah meninggal. Bagaimana kisah selanjutnya? Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk aja ke alur ceritanya. Dian disamperin sama Babe Rojali untuk bayar hutang orang tuanya. Tapi Dian gak punya uangnya dan gerobak jualannya jadi taruhannya. Ya Allah, tolongin lu. Bukan urusan gua. Nanti dia gimana be jualannya ya Allah. Untuk lunasin hutang orang tuanya, Babe Rojali cuma beri waktu sampai seminggu. Dian jalan-jalan dan berpapasan sama Bayu. Ketika Dian menoleh, Bayu pun terkejut karena wajahnya mirip sama istrinya yang sudah lama meninggal. Dian pun bertemu sama Yuda. Ampan kayak gua. Ampan dari mana enggak? Dan Dian beritahu kalau dagangannya disita sama bapaknya. Bukannya diberi solusi, malah makin runyam. Nisa nunggu jemputan, tapi yang datang malah papanya. Papa, biasanya mama. Nisa diajak main sama papanya. Nisa disuruh nunggu, dan kebetulan Dian lewat dan menyangka kalau yang dilihat Nisa itu mamanya. Mama? Mama? Bukan. Mama? Bukan dek, bukan mama. Mama? Dan memberitahu kejadian tersebut ke papanya. Iya, bentar. Nanti saya telepon lagi ya, Pak. Kenapa sayang? Ada mama. Tadi ada mama di sini, Pak. Tadi di sini ada mama. Di sini ada mama. Ada mama di sini, Pak. Sayang, hei. Mama tuh udah nggak ada. Papa ngerti, kamu tuh kangen sama mama. Papa juga kangen sama mama. Yuk, sekarang kamu temani papa kerja ya. Mamanya Bayu nelpon agar cepat pulang supaya dapat bertemu dengan salah satu jodohnya. Nisa tahu kalau itu dari omanya, dan Nisa pun tahu kalau papanya mau dijodohkan sama omanya. Kamu ngomong gitu? Enggak kok, enggak. Papa jangan bohong. Dikenalkanlah Bayu ke wanita dari jodoh mamanya, namanya Nina dan Lisa. Saat olahraga, Dian pun melihat cowok yang tadi berpapasan namanya. Dan kebetulan Yuda datang dan memberitahukan kalau itu namanya Bayu dan juga statusnya. Temannya Dian bertanya tentang tipikal cowok idaman Dian, dan jawabannya Sama, ganteng,
setia. Ya iyalah harus. Terus Baik, pengertian. Tapi ini yang paling penting nih. apa tuh? Jangan duda aja. Kalau duda gue belum siap deh, apalagi punya anak. Iya. Kita kan nggak tahu nih ke depannya. Kalau misalkan ternyata jodoh lo itu duda gimana? Ya sebetulnya nggak apa-apa sih. Nggak ada masalah juga. Cuman ya gue merasa kalau sekarang nih ya belum ready aja. Tapi kalau ternyata jodohnya duda nggak apa-apa. Namanya juga jodoh. Ih, gak mau ogah. Gue nggak apa-apa. Yang penting pengertian. Dian diterima kerja kantoran dan langsung ke ruangan bosnya untuk interview. Dian pun diterima kerja tanpa interview, tapi sebagai asisten pribadinya dan diberi gaji per bulan 10 juta untuk gaji pertama. Sebagai tugas pertamanya, Dian disuruh cepat-cepat bawa berkas sebanyak-banyaknya. Dian pun tersandung karena berkasnya yang begitu banyak, dan Bayu menghayal kalau itu istrinya. Anita, Nisa pun terkejut ketika melihat wajah Dian yang persis sama wajah mamanya dan memeluk Dian. Aku kangen banget sama mama. Sayang, aku bukan mama. Nisa maunya papanya nikah sama Dian. Dan Nisa mau dibacakan dongeng sampai dia tertidur. Selesai deh ceritanya. Aku dia. Bayu jemput Dian Masuk dulu ya. dan dicegat oleh Yuda. Gue. bos. Bos kok pegang-pegang tangan karyawan? Hati-hati. Pasti bos kayak gini ada maunya. Nisa mau papanya katakan cinta sama Dian, sementara papanya masih gugup. Ya udah deh. Demi kamu nih. Nisa pun bilang, Masa iya pacaran sama duda? Dian pun menghibur Nisa karena Nisa nangis. Permisi, Pak. Ya. Dian pun membelikan Nisa es krim supaya nggak nangis lagi. Bayu mendengar obrolan Dian sama temennya. Kalau dia suka kamu, apapun akan diberi. Dian terkejut, padahal cuma obrolan aja, tapi langsung jadi nyata. Dan ternyata yang beli peralatan semuanya itu bosnya Dian. Babe Rojali dan anaknya nagih hutang lagi. Udah, yang sabar. Ini maksudnya apa? Kok datang-datang udah ngemarin anak gue? Ini anak lu. Dan kebetulan ada Bayu dan langsung lunasin hutang orang tuanya Dian. Atas nama siapa? Jali Rojali. Jangan. Ini saya bayar lunas. Hutangnya sama Dian udah lunas. Dian lagi bermain dengan Nisa. Iya, jauh banget mulanya. Tapi Dian hampir saja mau ditabrak. Untungnya ada Nisa yang nolong. Akibatnya Bayu menyangka kalau Dianlah yang salah atas insiden tabrakan itu. Nisa! 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 Dian pun dipecat. Gaji kamu bulan ini. Nisa pun ngambek. Dan Lisa beritahu kejadian yang sebenarnya. Mau ngambil bolanya. Dian nggak pernah nyuruh Nisa buat ngambil bola di jalan. Terus waktu itu hampir ada mobil mau nabrak Dian. Ya udah, terus untung Nisa nyelamatin Dian. Dian kangen sama Nisa, begitupun sebaliknya. Aja sih aku kangen banget sama Kak Dian. Dan papanya datang
dan minta maaf tentang persoalan yang tadi. Papa, aku ke mobil dulu ya. Iya sayang. Nanti papa nyusul ya. Iya, hati-hati. Dan saling janji kalau Bayu gak akan marah lagi sama Dian. Nisa pun memaksa papanya lagi untuk nyatain perasaannya pada Dian. Dan Nisa inisiatif sendiri. Dan Dian pun melihat tulisan yang dipegang sama Nisa dan langsung aja bilang mau. Sebenarnya Aku juga cinta sama kamu. Bayu pun kebingungan dan Dian beritahu karena inisiatif dari Nisa. Nisa. Dan akhirnya mereka pun bahagia.